Red Sonja. Hai guys, kembali lagi bersama Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pemimpin yang haus harta, yang hidupnya dipenuhi dengan ambisi? Bertobatlah, karena kali ini Bang Rian akan membahas sebuah film yang bercerita tentang hancurnya cita-cita seorang kaisar yang bermimpi ingin menguasai seluruh negeri akibat ulah seorang wanita cantik yang muncul untuk membalas dendam atas kematian keluarga beserta sukunya yang sebelumnya hidup damai dan sentosa di dalam hutan yang berkelimpahan. Dan film ini diberi judul Red Sonja. Penasaran seperti apa alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, seperti biasa kita langsung ke pembahasannya. Once upon a time, di masa prasejarah zaman Hiboria, terdapat sebuah tempat yang memiliki alam indah dan murni. Tempat orang-orang dan dewinya hidup di bumi dan saling menghormati dan menikmati hasil bumi. Sampai muncullah seorang pemimpin barbar bernama Anzus, menyapa seluruh negeri, membawa teror dan kehancuran di seluruh pelosok negeri. Seiring waktu berjalan, hiduplah seorang wanita pengembara bernama Sonja, yang hidup dengan sahabatnya bernama Vihur, si kuda ngeyel, menyebalkan tapi sangat dicintainya. Selama hidupnya, ia hanya menghabiskan waktu di tengah hutan, mulai dari berburu hewan sampai menikmati manisnya madu alami, bukan botolan. Suatu hari seperti hari-hari sebelumnya, Sonja dan Vihur selalu membersihkan diri di sebuah laguna yang menjadi tempat sakral baginya. Dan saat sedang asik bermain bersama Vihur, Sonja tersenyum melihat beberapa hewan langka yang melintas. Namun senyuman itu seketika hilang saat hewan-hewan itu tiba-tiba lari ketakutan. Yang ternyata ulah sekelompok pemburu yang kerap memburu hewan-hewan itu untuk mencuri gadingnya. Melihat itu, Sonja pun berdoa kepada Dewi Aserah untuk memohon ampun atas apa yang sudah menimpa hewan-hewan itu dan hutannya. Sonja kemudian memutuskan mencari para pemburu-pemburu itu untuk diberi hukuman setimpal. Setelah menemukan sebuah tempat yang ia duga adalah negeri para pemburu, ia pun memutuskan untuk menyusup tanpa Vihur. Tapi Vihur ngeyel dan ingin tetap ikut bersamanya. Back, I'm swapping you for a poem. Setelah tiba di tempat itu, Sonja mulai memantau aktivitas para pemburu yang merayakan hasil buruan mereka. Dan beberapa pemburu lainnya terlihat sedang menyiksa seekor hewan langka yang kemudian terhenti ketika iring-iringan Jenderal Karkal, si manusia kera pengawal pribadi kaisar bernama Dragon, tiba di tempat itu. Dalam kunjungannya, Dragon mulai bertanya tentang perkembangan proyek yang sedang mereka jalankan, sembari bergegas ke laboratorium yang kemudian disusul oleh calon permaisurinya yang bernama Anisia. Dan setelah Dragon memberitahu misi utamanya adalah mencari sesuatu yang sangat penting yang saat ini ada di dalam hutan, para penjilat-penjilatnya pun memberitahu apa saja yang mereka miliki saat ini, mulai dari hasil biji besi yang berkelimpahan dan keberhasilan mereka menangkap beberapa monster untuk arena hiburannya, lalu memperlihatkan seorang Raja Anzus, si penguasa negeri yang berhasil mereka tundukkan. Have a care. Show some dignity in defeat. Melihat itu, Dragon pun mulai mengingatkan Anzus tentang seorang anak kecil yang sering menuangkan bir ke dalam gelasnya, yang saat ini sudah menjadi seorang raja dan sedang berdiri di hadapannya. Lalu saat Anzus mulai mengingatnya, Dragon pun memutuskan untuk berdamai dengannya, tapi dengan syarat Anzus harus menyerahkan bagian dari kitab yang sudah terbagi dua, yang salah satu bagian ada di hutan milik Anzus dan satu bagian ada di tangannya. Mendengar itu, Anzus justru menceramai Dragon tentang dewa pemilik hutan yang tidak akan mengizinkannya masuk ke dalam hutan, bahkan dengan senjata canggihnya sekalipun.
Dragon pun murka karena sampai saat ini masih ada manusia yang percaya dengan dewa yang tidak nyata dan tidak pernah ada, dibanding percaya kalau ia adalah masa depan dunia dengan pengetahuan yang ia miliki dan alat-alat canggihnya yang dewa sendiri tidak mampu membuatnya. Lalu memutuskan untuk mengeksekusi Anjus yang ternyata tidak berguna baginya, dan semua itu disaksikan oleh Sonya. Dan saat dua orang pemburu sedang sibuk dengan hewan buruannya, Sonya pun muncul dan menghabisi kedua orang tersebut, lalu berniat ingin melepaskan hewan tersebut. Tapi The creatures of the forest. saat Anicia menanyakan asal-usul Sonya, tiba-tiba suara bisikan di kepalanya memerintahkan untuk segera menghabisi Sonya. Dan pertarungan pun terjadi, sampai tak sadar kalau mereka sudah berada di tengah-tengah kerumunan pengawal yang membuat Sonya dan Vihur yang tiba-tiba muncul harus tertangkap. Dan saat tersadar dalam kondisi terikat, Dragon pun mulai menginterogasi Sonya setelah ia menemukan sebuah peta. Setelah tidak mau buka mulut, justru menyerangnya, Dragon kemudian memutuskan untuk menjadikan Sonya menjadi salah satu peserta dalam permainannya nanti. Don't spill her blood, Anicia. I've heard about. Perhaps, who knows, she might become a champion. Beralih ke peristiwa penyerangan Raja Anjus ke pemukiman tempat tinggal Sonya dan sukunya yang muncul di dalam mimpinya. Tampak para penduduk panik berhamburan dan Sonya kecil yang terpisah dari adiknya. Lalu saat Sonya akan dibawa ke pengasingan, ia mulai berontak setelah melihat Vihur dan keributan pun terjadi sampai akhirnya. Setelah sadar dalam kondisi kebingungan, Sonya terlihat menyerang seorang wanita, salah satu tawanan Dragon. Dan setelah beberapa orang di tempat itu menjelaskan di mana ia saat ini, Sonya pun mulai reda. Okay, would you stop your fooling? Can't we just start our... Few days for the games. Don't waste your blood here. Keep away. What? No one ain't, guys. Dan di tempat lain, Dragon menjelaskan kepada ahli sainsnya terkait ambisinya kepada kitab yang ia pegang saat ini, yaitu dikarenakan ia yakin kalau isi kitab itu adalah kisah dirinya, karena kitab itu berisi tentang seorang penguasa yang memiliki pengetahuan dan mesin-mesin canggih untuk masa depan, dan itu adalah dia. Ia percaya kalau kitab itu adalah ramalan tentang dirinya, dan ia ingin mengetahui isi kitab selanjutnya untuk mengetahui akhir cerita hidupnya. Beralih kepada Sonya yang mencoba untuk melarikan diri dari pengasingan dengan kemampuan yang dimilikinya. My mark. Well, look at that. Now this is gonna get interesting. Well, I doubt she's gonna live. Setelah gagal dalam upaya melarikan diri, para tahanan itu kemudian memberitahu Sonya kalau mau bebas dari tempat ini cukup hanya dengan mengalahkan Anicia, wanita yang mereka anggap gila karena suka berbicara sendiri. Sementara di tempat lain, Anicia yang masih sering mendengar bisikan-bisikan di kepalanya mulai mengeluh kepada Dragon karena makin kesini suara-suara itu semakin terdengar nyata. Mendengar itu, Dragon pun memberi ramuan kepada Anicia dan berjanji akan lebih baik jika terus meminum ramuan itu, lalu menjanjikan Anicia akan menjadikannya permaisuri jika impiannya sudah tercapai. Beralih kepada para tahanan yang melakukan aktivitas keseharian mereka, di mana mereka harus berlatih meningkatkan kemampuan bertarung mereka untuk nantinya akan dipertontonkan di hari libur Kaisar Dragon sebagai hiburan. Lalu saat Sonya bertanya tentang sebuah pintu di sudut ruangan itu, mereka kemudian berkata kalau pintu itu adalah pintu menuju arena tempat mereka bertarung nanti. Siapa yang akan menjadi lawan mereka? Semua tergantung Dragon, bisa jadi bertarung dengan monster atau bertarung dengan sesama tahanan. Dan Petra menyarankan Sonya untuk tidak menaruh perasaan kepada siapapun di tempat itu.
Singkat cerita, tibalah waktu untuk hiburan. Para tahanan mulai meminta peralatan bertarung yang mereka inginkan. Tampak Hawk sudah menyelesaikan pertarungannya dan selanjutnya adalah Petra, kekasih Hawk. Don't worry. Make me proud! For love. Kemudian Sonya mulai menemui seksi peralatan untuk mendapatkan peralatan yang ia inginkan dengan peralatan yang berbeda dari yang lain. And be nothing. The crowd will love it. Sonya pun memasuki arena sembari memandangi sekeliling arena yang dipenuhi penonton yang bersorak-sorai melihat peserta selanjutnya yang terlihat seksi dan aduhai. Sembari menunggu perintah dari sang kaisar, Sonya meminta Petra untuk menilai outfitnya. Namun Petra meminta Sonya untuk fokus kepada apa yang akan menjadi lawan mereka saat ini. Dan benar saja, Kaisar Dragon meminta mereka untuk bertarung satu sama lain. Tak mau mereka saling menghabisi, meski Petra sudah berkata wajib, Sonya pun menolak perintah itu, kemudian menantang Dragon untuk bertarung dengannya. I will not. Or are you a coward? Mendengar itu, Dragon kemudian memerintahkan pemanahnya untuk membidik Petra hingga Petra tumbang dan harus kehilangan nyawanya. Good shot. Petra, I'm sorry. Lalu saat Dragon mengirim prajuritnya, Sonya kemudian melahap prajurit-prajurit itu satu persatu hingga tak tersisa. Untuk menghormati teman-teman mereka yang gugur dalam pertarungan, Pangeran Onis pun memimpin ritual minum bersama. Dan saat Sonya mengirimkan doa kepada dewinya, ternyata salah satu dari mereka ikut berdoa seperti tradisi lama suku Hirkania. Sementara di tempat lain, ahli sains mulai memperlihatkan alat terbaru yang ia temukan setelah melakukan beberapa eksperimen untuk mengendalikan monster ciptaannya dengan sumber kekuatan terbaru yang sudah berhasil dia upgrade. As you design. Beralih kepada Sonya saat menemui pria yang ternyata berasal dari suku Hirkania yang akhirnya menyadari kalau Sonya adalah satu-satunya di antara suku mereka yang selamat dari serangan Raja Anzus yang ramai diperbincangkan pada masa itu. Setelah membenarkan perkataan pria itu, Sonya kemudian berkata kalau ia percaya sukunya masih ada di tengah hutan. Dan itulah alasan ia hidup sampai saat ini, yaitu bertemu kembali kepada keluarganya. Dan belum selesai berbincang, tiba-tiba beberapa prajurit kerajaan membawa Sonya ke suatu tempat yang dipenuhi pejabat-pejabat kerajaan yang terlihat sedang berpesta, termasuk Dragon dan Anicia. Why is that barbarian? Tampak Dragon meminta Sonya untuk menyerahkan peta hutan tempat di mana kitab yang ia cari selama ini berada. Dan dengan keyakinannya Sonya berkata kalau Dewi Asera tidak akan mengizinkannya masuk ke dalam hutannya untuk mencuri kitab itu. Lalu dengan penuh kepercayaan diri, Dragon membalas Sonya dan berkata kalau dewimu tidak akan pernah datang, sembari mengambil peta itu dari Sonya. The one, Sonya. Singkat waktu, hari libur kaisar pun tiba, dan kali ini giliran Pangeran Osin yang harus lebih dulu bertarung. Dan tampak Sonya meminta agar seksi peralatan kali ini memberinya peralatan yang lebih bagus. Sayangnya, hari ini tidak ada jadwal bertarung untuk Sonya, yang membuat ia harus mengancam pria itu sampai akhirnya. I am here to fight. Of those pesky Hircanians are.
Berniat ingin menguji penemuan terbarunya, Dragon kemudian meminta pasukannya untuk mengeluarkan semua bangsa Hirkania untuk menghadapi monster ciptaan ahli sainsnya. Terlihat monster raksasa itu berhasil memukul Pangeran Oshin hingga terjatuh ke dalam jurang. Melihat itu, Sonya yang mengetahui kelemahan si monster pun mulai beraksi. Setelah berhasil melepaskan alat pengendali di punggung monster, Sonya kemudian memerintahkan monster itu untuk menyerang Dragon. Setelah monster berhasil mengobrak-abrik kerajaan, Jenderal Karlak pun berhasil menyelamatkan Dragon. Sementara di tempat lain, Sonya dan teman-temannya serta Pangeran Oshin yang ternyata masih selamat mulai mengatur strategi. Sonya meminta mereka untuk membawa para tahanan keluar dan menunggunya di puncak gunung. Sementara ia sendiri berniat mencari peta dan Vihur sebelum nantinya akan menyusul mereka. Beralih kepada Dragon dan Kalkar yang berhasil bertemu dengan orang-orangnya yang masih selamat. Sementara Sonya saat mencari Vihur penasaran dengan benda yang tidak pernah ia lihat selama hidupnya, sampai ia kemudian mendengar suara Vihur sahabatnya. Dan sebelum meninggalkan tempat itu, Sonya pun memutuskan untuk menghancurkan benda yang ia yakini adalah benda berbahaya. The orb. Ledakan dari laboratorium Dragon itu akhirnya membuat si ahli sains harus meregang nyawa. Melihat itu, Anicia kemudian meminta Dragon untuk tetap tenang karena ia sudah mengirim pengintai untuk melacak keberadaan Sonya dan kawan-kawan. Dan setelah menunggu, Sonya pun tiba. Ia kemudian mulai memerintahkan teman-temannya untuk segera bergerak. Tapi Pangeran Oshin memilih untuk kembali ke kerajaannya untuk memperbaiki kotanya yang sudah dihancurkan oleh Dragon dan berjanji suatu saat ia akan kembali menemui Sonya dan kawan-kawan. You actually are. Don't expect me to bow. Thought we would fight together. I'd love nothing more than to fight. Have no fear, you will see me again. I do not think Like the woman. you, Osin. Hi, Prince Osin of Shem. Dalam persembunyian mereka, tampak Sonya mengungkapkan rasa rindunya kepada keluarganya yang ia yakini tidak lama lagi akan ia temukan. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka membawa salah satu pengintai yang berhasil mereka tangkap. Melihat itu, Sonya pun segera menginterogasi pengintai yang kemudian berkata kalau mereka tidak akan selamat karena pasukan kerajaan sudah tidak jauh di belakang mereka. Mendengar itu, Sonya kemudian meminta Dex untuk kembali ke desa dan memberitahu warga untuk selalu waspada. You had a scout. Setelah Dex bergegas, Sonya kemudian meminta teman-temannya suku Damnati itu untuk kembali ke desa mereka karena Sonya tidak ingin melibatkan teman-temannya itu dalam peperangannya. Tentu saja perkataan Sonya sontak dibantah karena mereka merasa perang Sonya adalah perang mereka. Singkat waktu, saat mengintai dari dalam hutan, Sonya dan kawan-kawan menyaksikan Dragon yang mendapat laporan dari panglima perangnya kalau seisi kerajaan sudah diluluh lantakkan monster-monster ciptaan mereka.
Anicia kemudian meminta Dragon untuk menghancurkan seluruh hutan agar berita kehancuran ini tidak menyebar kemana-mana karena tidak seorang pun yang boleh mengetahui kelemahan itu. Mendengar itu Dragon pun pitam dan keceplosan saat ia berkata kepada Anissa kalau dia yang seharusnya terus-menerus meminum ramuan yang bisa merusak otak dan pikirannya. Namun setelah menyadari perkataan yang dapat merusak segala rencananya, ia kemudian memohon maaf kepada Anicia atas semua perkataannya. Beruntung, Anicia belum menyadari semua ucapan Dragon itu. Tak lama kemudian Sonya pun muncul sembari membawa kepala pengintai dan meminta Dragon untuk berhenti mengirim pengintai ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba It just so happens. dan saat Sonya larut dalam kesedihan atas tewasnya Dex, tiba-tiba ia melihat pergerakan dari dalam hutan. Dan saat ia mulai membidik panahnya, tiba-tiba If you... You are a king. I am. Sonya pun akhirnya bertemu dengan sukunya yang tersisa. Lalu beberapa waktu kemudian, seorang wanita yang dikenal sebagai penjaga anak-anak di masa kecil Sonya memperlihatkan sisi kitab yang selama ini dicari oleh Dragon, sembari menceritakan kronologi terbelahnya kitab itu menjadi dua bagian. Attacked our and hid as our priest was trying to save before Anzus came to kill us all. Must have turned his brilliant mind to come, Dragon. Wanita itu kemudian menyarankan agar sebaiknya mereka bersembunyi dan masuk lebih dalam ke tengah-tengah hutan. Tapi Sonya menolak dan memutuskan untuk melawan karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saat akan mulai menyerang, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat melihat pasukan Kalkar mengeluarkan senjata terakhirnya. Setelah merasa senang dengan senjata itu, Dragon kemudian memerintahkan Anicia untuk menghabisi Sonya jika ingin menjadi permaisurinya. Dan saat pasukan Anicia memasuki hutan, Sonya dan kawan-kawan pun mulai beraksi dan pertempuran pun terjadi. Dalam peperangan itu, Sonya dan Anicia pun akhirnya bertemu, yang membuat pertempuran semakin sengit. Setelah Sonya dan Anicia serta Kalkar dan Hawk saling berbalas pukulan, sampai akhirnya Hawks terkena senjata Kalkar, yang membuat Sonya hilang fokus dan membuat Anicia mengambil kesempatan untuk menusuk Sonya hingga terkapar. Empress and I will be free. Tak lama kemudian Vihur pun muncul dan mendapati Sonya dalam keadaan sekarat. Lalu dengan kecerdasan yang ia miliki, Vihur kemudian membawa Sonya ke tempat yang ia rasa menjadi tempat yang tepat untuk menyelamatkan Sonya, sahabatnya. Sampai akhirnya Sonya berhasil bertemu dengan Dewi Asera dalam wujud ibunya. This is how you see me. Never. I choose. Will turn the world to ash. I prayed to you. About you finding them. It was about you. Let go of what you were. More
more than ever. Kembali ke Dragon yang berhasil meringkus keluarga Sonya, kemudian meminta wanita yang ia kenal itu untuk memanggil namanya dengan benar saat wanita itu memanggilnya dengan panggilan saat ia kecil dulu, meski wanita itu tetap memanggilnya dengan panggilannya saat masih kecil. Mendengar itu, Dragon kemudian berkata kalau Dalagon kecil yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Ia kemudian memintanya untuk tidak memanggilnya dengan nama itu, sembari mengambil kitab yang kebetulan ia lihat ada pada wanita tersebut, lalu meminta Panglima untuk segera memenggal wanita itu. Commander Archer. You are disloyal. Dan akhirnya Sonya pun muncul, disusul oleh Pangeran Osin bersama prajuritnya, dan pertempuran pun kembali terjadi. You've done something to your hair. Did. Dalam pertempuran terlihat Sonya kembali menghabisi satu persatu prajurit Dragon, sementara ia mulai membaca kitab yang sudah lengkap. Namun setelah membaca lembar per lembar, ia pun sadar kalau kitab itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Menyadari semua itu, ia kemudian meminta Anicia untuk menghadapi Sonya. Namun Anicia menolak perintahnya, yang membuat Dragon lepas kendali dan berkata kalau Anicia pantas mati, yang kemudian diikuti oleh suara-suara aneh di kepalanya yang menyebutnya tidak pantas menjadi seorang permaisuri, dan dibenarkan oleh Dragon, lalu membuat Anicia sadar kalau selama ini ternyata Dragon dapat mendengar suara itu. Setelah semua kebohongan terungkap, Anicia dan Dragon pun akhirnya memutuskan untuk saling menghabisi. Beralih kepada Sonya yang mendapati Anicia dalam keadaan sekarat dan sadar kalau suara itu adalah buatan Dragon. Voices. Kemudian Shin memperlihatkan Sonya yang akhirnya menemukan Dragon dengan wajah dipenuhi kekecewaan dengan kitab yang ia pikir akan berguna untuk niatnya menguasai seluruh negeri. Red Sonja. The whole world. This My weapon. army. It gave me. Setelah mendengar bacotan Dragon, Sonya kemudian mengungkapkan kekesalannya terhadap Dragon yang tega menghabisi segala hal yang menjadi penghalang baginya, lalu menggantikan tirani Anjus dengan tirani yang lebih kejam yang suka merampas hak rakyatnya. Lalu saat Dragon berkata kalau semua itu ia lakukan karena dewa yang tidak pernah hadir untuknya dan membiarkannya sendiri, Sonya kemudian membalas kalau bukan hanya Dragon saja yang merasa sendiri, karena saat genggamannya lepas dari tangan Dragon saat penyerangan itu, ia melihat bagaimana Anjus membawanya, dan saat itu ia merasa kalau dewa tidak memperdulikannya. Menyadari kalau Sonya adalah kakak kandungnya, dalam detik-detik terakhirnya, ia kemudian meminta Sonya untuk kali ini jangan pernah melepaskan genggamannya lagi. Please. Setelah Dragon kehilangan nyawanya, Sonya pun meminta rekan-rekannya untuk menguburkan Dragon layaknya seorang Hirkanya agar para dewa mengampuni dosanya. Lalu memutuskan untuk kembali mengembara di tengah hutan dan mencoba mencari kehidupan di luar yang ia yakin masih banyak di dunia ini. Mendengar keputusan Sonya itu, Osin kemudian meminta Sonya untuk tidak lupa dengan mereka, dan Sonya pun berjanji akan selalu ada ketika mereka membutuhkannya. Waktu pun berlalu, dan terlihat Sonya mulai menikmati kehidupannya yang baru. Tapi tiba-tiba, We need you. itu dia guys alur cerita film berjudul Red Sonja. Dari film ini kita bisa simpulkan
bahwa pentingnya para pemimpin untuk menjaga nilai kebebasan dan memikirkan kembali efek penindasan yang dapat membuat rakyatnya berbalik melawan. Dan saat itu, bahkan pemimpin harus memperhitungkan kekuatan seorang perempuan. Bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang kalian dapat setelah menonton film ini? Tuliskan sekarang di kolom komentar. Dan jika kalian suka film ini, silakan like dan share. Agar kalian mendapatkan informasi update film terbaru secara gratis dari channel ini, subscribe sekarang juga. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Kita bertemu kembali di alur cerita film lainnya di channel ini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya.